Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Johannes Nelson Snowlingga dari Prodi Informatika dengan NIM F1E324012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pembayaran menggunakan ABC dan template method pattern dengan requirement berikut. Yang pertama ada payment processor dengan template method process payment. Yang kedua ada abstract methods, valid payment, execute transaction, dan send receipt. Lalu hook metodenya ada should-log transaction, lalu concrete implementasinya ada credit processor dan GoPay processor. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai kode yang telah saya buat, mungkin saya akan memperlihatkan sedikit kode-kode yang telah saya terapkan yang terdapat pada PDF yang telah Bapak lampirkan. Seperti yang dapat dilihat, beberapa kode error dan ada juga yang berhasil. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam kode yang saya buat. Sebelum masuk ke kode, mari kita pahami dulu konsepnya. Abstract Base Class atau ABC adalah kelas yang tidak bisa dipakai secara langsung, tapi hanya berfungsi sebagai kerangka atau template bagi kelas-kelas lain. Sementara template method pattern adalah pola desain yang menentukan urutan langkah-langkah dalam sebuah proses, dan urutan itu tidak boleh diganti oleh kelas turunan. Jadi, subclass hanya mengisi detail dari langkah-langkah itu tanpa bisa mengubah alurnya. Nah, dalam video ini, saya membuat sebuah sistem pembayaran yang memiliki 3 langkah utama, yaitu validasi, eksekusi transaksi, dan pengiriman struk. Alurnya sudah saya patok di kelas induk, tapi setiap metode pembayaran bisa mengimplementasikan detailnya sendiri. Sekarang kita lihat kode programnya. Di dalam metode utama yaitu proses payment, ini adalah template method kita. Di sini urutan proses pembayaran ditentukan urutannya sebagai berikut. Yang pertama ada valid payment, execute transaction, lalu send receipt, lalu terakhir ada proses logging jika diperlukan. 3 metode pertama dibuat sebagai abstract method, artinya kelas induk hanya memberi tahu bahwa metode itu wajib ada, tapi implementasinya harus diisi oleh kelas urutan. Lalu ada juga should-log transaction, ini disebut hook method. Hook method ini punya perilaku default yaitu true. Jadi secara normal setiap transaksi akan dicatat, tapi subclass boleh mengoverride metode ini untuk mengubah perilakunya. Setelah itu ada log transaction, yaitu metode sederhana hanya mencetak pesan log. Lalu sekarang kita masuk ke implementasi credit card processor. Di kelas ini kita mengisi 3 abstract method, yaitu ada valid payment, execute transaction, send receipt. Nah, valid payment akan memvalidasi informasi kartu kredit. Execute transaction menjalankan transaksi kartu kredit dengan jumlah tertentu. Lalu send receipt mengirim struk pembayaran melalui email. Karena kelas ini tidak mengoverride hook should-log transaction, maka logging tetap aktif, artinya setelah transaksi selesai, sistem akan mencatat dan menampilkan log seperti transaction processes successfully. Ini mencerminkan kenyataan bahwa biasanya transaksi kartu kredit memang memerlukan pencatatan. Berikutnya kita masuk ke implementation GoPay processor. Secara struktur, kelas ini sama saja mengisi validasi, eksekusi transaksi, dan pengiriman struk. Perbedaannya ada pada hook metodenya. Di sini kita override should-log transaction dan mengubah menjadi return false. Ini berarti setiap transaksi GoPay tidak akan di-log, misalnya karena di dalam sistem tertentu proses login sudah ditangani oleh pihak GoPay sendiri, sehingga sistem kita tidak perlu mengulanginya. Jadi dari contoh ini terlihat bahwa template method pattern membuat alurnya seragam.
tapi tetap memungkinkan sendiri jenis pembayaran punya aturannya sendiri. Nah, sekarang di sini saya ada membuat contoh penggunaannya. Ketika kita membuat objek credit card processor dan memanggil proses payments 150.000, sistem akan menjalankan proses validasi, eksekusi, kirim struk, dan log transaksi. Sementara saat menggunakan GoPay Processor untuk memproses pembayaran Rp75.000, alurnya tetap sama, tapi tanpa proses logging karena override hook metode tadi. Ini menunjukkan bahwa template method pattern bekerja menjaga konsisten sambil tetap memberi fleksibilitas. Seperti yang dapat dilihat, ini merupakan output ketika kita run. Nah, mungkin itu penjelasan lengkap mengenai bagaimana membuat sistem pembayaran menggunakan abstract base class dan template method pattern. Pola ini sangat berguna untuk menjaga struktur program tetap rapi dan terorganisir ketika kita punya beberapa implementasi yang berbeda. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.